kita akan ibadah selamat hari Minggu ya. Hari ini kita akan dilayani oleh kakak-kakak yang ada di STT SAPPI. Nama saya Kak Neto, ganteng ya. Nah, kakak nggak sendirian loh, ada Kak Yiska. Halo adik-adik, semangat ya. Kak Anda. Hai adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kak Edi, pemain musik. Selamat beribadah ya. Nah, silakan Kak Yiska. Nah, adik-adik, sebelum kita beribadah, kita mau berdoa kepada Tuhan. Nah, kita berdoa secara pribadi. Doa dimulai. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah semuanya berdiri. Kita menyanyikan pujian yang berkata, Bapakku datang padamu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu. Kami memohon ya Tuhan, tolong ampuni dosa kami ya Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu, supaya kami memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat pujian mengatakan, "Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan." Kau dengan kasih Tuhan.
mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau sudah mengasihi kami seperti lagu yang sudah kami nyanyikan tadi. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami semua telah siap. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini yaitu terdapat dalam kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru yaitu Matius 25 ayat 45 sampai pada ayatnya yang ke-46. Nah, Matius 25 ayat 40, 45 sampai pada ayatnya yang ke-46. Nah, adik-adik, kakak akan membacakannya untuk adik-adik semua, dan adik-adik yang di rumah boleh memperhatikan dalam Alkitabnya masing-masing. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah, adik-adik, tema renungan kita pada saat ini yaitu berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Nah, pada saat ini kakak akan bertanya kepada adik-adik, siapa di sini yang suka berbagi? Nah, contohnya berbagi kue, berbagi tempat duduk, meminjamkan buku kepada teman-temannya, dan masih banyak hal lainnya yang adik bisa bagikan. Nah, itu tentunya sangat bagus. Nah, adik-adik, berbagi itu membuktikan bahwa kita telah mengasihi sesama kita, yang terutama kita juga mengasihi Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita. Nah, adik-adik, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Nah, terbukti ketika Dia disalibkan. Tuhan Yesus sudah rela mati untuk menebus semua dosa-dosa kita, dan Dia bangkit kembali untuk memberikan hidup bagi kita. Nah, adik-adik, tentunya senang ya kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan kita juga sudah menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau kita sudah menjadi murid Tuhan Yesus, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yaitu melakukan perintah Tuhan Yesus. Perintah Tuhan Yesus itu yang seperti apakah? Yaitu mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Contohnya ketika kita berbagi, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Nah, adik-adik, berbagi itu bukan hanya melalui uang saja, tetapi juga bisa melalui diri kita, yaitu dari kekuatan kita, tenaga kita, dan masih banyak hal lainnya yang adik-adik bisa bagikan kepada orang lain, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Nah, adik-adik, kepada siapa kita harus berbagi? Nah, kepada mereka yang membutuhkan, yang seperti kakak katakan tadi, yaitu kepada mereka yang tidak mempunyai pakaian seperti kita, kepada mereka yang tidak punya makanan, kepada mereka yang tidak punya tempat tinggal, dan masih banyak hal lainnya yang tidak mereka miliki. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan tadi mengajarkan kita bagaimana supaya kita bisa berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Nah,
Perlu kita ketahui adik-adik bahwa ketika kita berbagi dengan mereka yang membutuhkan, berarti kita juga berbagi dengan Tuhan Yesus. Seperti firman Tuhan tadi yang kakak bacakan untuk adik-adik, yaitu dalam Matius 25 ayat 40b. Kakak bacakan ya untuk adik-adik semua. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, adik-adik, ketika kita berbagi dengan sesama kita, kita juga berarti sudah berbagi dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi adik-adik, mulai sekarang marilah kita belajar untuk berbagi dengan sesama kita, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Nah, berbagi itu bukan hanya kepada mereka yang kita sudah kenal atau kepada mereka yang kita kasihi, tetapi juga kepada mereka yang tidak kita kenal atau bahkan mereka yang membenci kita. Bahkan juga mereka yang mungkin kita tidak sukai, tapi kita harus belajar untuk berbagi dengan mereka. Nah, karena ketika kita belajar untuk berbagi, berarti kita juga sudah mengasihi Tuhan Yesus dan juga sudah mengasihi sesama kita. Nah, demikianlah renungan kita pada saat ini. Nah, adik-adik, pada saat ini kakak punya satu roti. Tapi teman-teman kakak yang lainnya nggak ada. Pasti mereka lapar. Aku panggil aja deh, Kak Nanda. Iya lapar. Kak Edi. Iya. Kak Neto. Iya. Kalian lapar ya? Iya, kami lapar. Tapi aku cuma punya satu roti. Ya udah deh, nggak apa-apa. Aku bagi aja. Aku bagi 3. Iya. Ya udah. Ini Kak Nanda. Terima kasih Kak Yuska. Iya. Pasti enak. Iya. Makasih ya. Iya Kak. Yuska, Yuska. Oke, ini Terima untuk Kak kasih Neto. Kak. Nah, dimakan ya. Iya. Makasih. Iya, sama-sama Kak. Ya, tapi kakak nggak ada. Nggak apa-apa deh. Yang penting mereka sudah makan, mereka sudah kenyang. Tuhan Yesus pasti senang. Kakak juga ikut senang. Kan seperti firman Tuhan tadi yang mengajarkan kita untuk berbagi dengan sesama kita yang membutuhkan. Ya, adik-adik, pada saat ini kita akan mengingat kembali firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 25 ayat 40b. Kakak akan membacakannya untuk adik-adik. Nanti adik-adik ikuti ya. Matius 25 ayat 40b. Matius 25 ayat 40b. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, demikian renungan kita pada saat ini adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami telah merenungkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk bisa saling berbagi satu dengan yang lain, terutama kepada sesama kami yang membutuhkan. Tuhan tolong kami agar kami bisa melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kaneta. Iya Kak Yuska. Tadi kan firman Tuhan mengajarkan kita untuk saling berbagi. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita pada Tuhan. Untuk adik-adik di rumah, kumpulkan persembahan di rumah. Nanti orang tua, papa, mama yang akan membawanya ke gereja. Kita akan angkat pujian mengatakan, aku bawa dan berikan persembahanku.
dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku, ku bawa persembahan ke rumah Tuhanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku, ku bawa persembahan ke rumah Tuhanku. Untuk memimpinkan doa persembahan pada Kak Nanda dipersilakan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah kami pada saat ini. Namun kami rindu Tuhan untuk dapat beribadah di gereja. Pada saat ini Tuhan, kami telah memberikan ungkapan syukur kami melalui persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Nanda. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Namun sebelum itu kakak mengajak adik-adik semua berdiri. Kita akan menyanyikan pujian yang mengajarkan kita untuk bersama-sama dengan Tuhan setiap hari, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu. Kita terus bersama-sama dengan Tuhan. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap hidup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap hidup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap hidup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap hidup jantungku Yesus segalanya. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami sangat bersyukur kami sudah beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan yang akan senantiasa menyertai kehidupan kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu Kak Nito. Selamat hari Minggu Kak Iska. Selamat hari Minggu Adik-adik di rumah. Sampai jumpa di ibadah berikutnya.